Mutlak buat dia itu cuma dua. Ya, sudah mau budaya apa? Minum sama judi. Saya kira ya bukan orang Arab saja, orang Arab juga itu main dan judi, minum dan judi. Umpama saya masuk Islam, cuma saya minta maaf, babi tetap saya makan. Umpamanya, iya. Umpamanya dan judi tetap saya lapor. Boleh apa enggak? Saya jawab boleh. Oh, mak model ini dia ini. Saya terus terang, ini namanya bukan prinsip, ini taktik namanya. Kalau prinsip tak boleh, masa pada agama ditawar-tawar itu. Tapi sebagai latihan boleh. Sebab yang penting buat saya, yang harus kita rebut itu bukan soal pakaiannya, bukan soal kebiasaannya, hobinya. Yang penting kita rebut adalah imannya. Ini yang harus direbut dulu. Pokok sama iman, ya, iman. Saya percaya Allah, saya percaya Nabi. Percaya ini sudah segala-galanya ini. Bahwa untuk sempurnanya, nah inilah tentang iman. Itu menurut pendapat dari kelompok mayoritas Islam. Yang namanya iman itu, ada teori begini. Iman adalah trilogi. Iman satu paket, tiga apa? Kepercayaan dalam hati, ucapan dengan lidah, tiga perbuatan. Dan kalau orang itu sudah percaya Tuhan, dia sudah mau mengucapkan syahadat, tapi belum melakoni sembahyang, orang itu bukan iman, dia kafir. Ini ada teori, tapi ini menurut paham mayoritas di dalam Islam tidak benar. Yang benar mutlak yang namanya iman pertama ini hati. Kalau orang sudah percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad, sudah selesai. Perkara pengucapan lidah itu hanya sekedar untuk kepentingan hidup orang ini dalam pergaulan di kalangan umat Islam. Bahwa dia karena sudah mengucapkan syahadat, dia boleh kawin dengan orang Islam, Muslimah. Karena dia sudah menyatakan Islam, dia kalau mati dikubur di kuburan Islam. Nah, ini kepentingannya hanya untuk pergaulan. Karena itu, saudara-saudara, ya, dua ini ada teka-tekinya, ada teka-teki silang. Ada orang sebenarnya hatinya tidak percaya, cuma dia ingin kawin sama anaknya orang Islam, katanya nikah Islam tak oleh. Jadi dia cuma Islam mulutnya toh, tapi isinya tetap enggak. Loh, ini namanya munafik, ini namanya Islam dunia tapi kafir akhirat. Ya. Ya, cuma mulutnya saja dia mengaku Islam, tapi hatinya sebenarnya tidak percaya. Ini namanya kita hukumi dia Islam di sini, tapi di sana dia kafir. Tapi ada lagi yang kedua. Ini terjadi di tetangga saya. Dia sudah terlanjur istrinya agama lain. Ya, tapi ibunya sendiri orang Islam. Dia itu sampai hidupnya terakhir mau mati disuruh baca syahadat tidak mau. Ada istrinya itu berbayaran agama, ya. Kira-kira dulu cintanya dulu sudah kasih terlanjur, ya sudah soal agama itu soal gitu kira-kira ya. Saya sudah ikut tamulah gitu, ya kira-kira. Buktinya sampai mau mati tidak mau, disuruh mengucapkan syahadat tidak mau. Ibunya baru setelah mati. Aduh, anak pulau itu Islam, pokoknya. Ya lucunya ya, ini kejadian di Jember. Begitu mati, dia dikunjungi pendeta. Iya, pendeta. 3 hari didatangi dia. Cuma tak ada tahlil dulu ya. Tanya sama saya, bagaimana orang? Saya jawab, kalau dia itu memang iman hatinya, percaya kepada Allah, kita
sekalipun mulutnya tidak mengucapkan syahadat, dia Islam. Itu namanya Islam akhirat, tapi kafir dunia. Sebaliknya tadi, paham saudara-saudara ya? Jadi kalau ada orang hatinya percaya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, tapi demi prestise, entah demi apa, ya, nggak tahu lah, dia tidak mau. Apa kalau disebut Islam lalu dia luntur, lalu jatuh prestisenya, bagaimana ya? Itu namanya Islam akhirat, kafir dunia. Sebaliknya tadi, yang mau mengucapkan Islam perlunya supaya oleh kawin, tapi hatinya sendiri tidak percaya. Ini namanya Islam dunia, kafir akhirat. Lah sing komplit ya itu hati, ya percaya, ya mau mengucapkan syahadat. Tentang perbuatan memang bahwa iman itu bergerak, tambah sempurna, tambah susut. Iman itu bergerak. Iman seseorang kalau disiram dengan amalan-amalan, tambah kuat, tambah subur. Melakukan sumpahnya, poso, ya apa, tambah subur, tambah kokoh. Tapi kalau dia itu tidak mengerjakan, apakah berarti dia sudah tidak iman? Nah, ini pertanyaan. Pendapat yang ekstrem mengatakan kafir. Ini Khawarij. Ada lagi yang berpendapat tengah-tengah, Islam tidak, kafir tidak. Wah, ini Mu'tazilah. Tapi dia terang bukan Islam, tapi bukan kafir. Loh, tengah-tengah. Ini ada teori tengah-tengah. Ini Mu'tazilah. Yang ahli sunnah sunni mengatakan Islam. Perkara dia tidak melakoni sembahyang, itu namanya dosa. Dosa itu ya nanti ada sendiri perhitungannya. Yang mau dibuih, yang dikepuki, mau dicemer, bawa ke darah itu masalah itu. Asal dia mengakui bahwa itu wajib. Sebenarnya saya wajib, sembahyang wajib, zina tidak boleh, tapi saya tidak kuat. Bagaimana? Itu Islam, tetap orang Islam. Cuma Islam yang dosa. Dosa urus saya. Perkara dosa ini tidak tahu itu urusan Tuhan itu dapat menulis. Tapi kalau, nah ini, sampai mengatakan zina itu asal suka sama suka. Iya, boleh. Siapa bilang? Kalau sampean begitu padahal agama mengatakan haram. Sampean sekalipun tidak zina, sampai jatuh. Sebab sampean menyanggah hukum Allah terang-terangan. Berarti konsekuensinya syahadat tidak ada. Ya? Sebab kalau saya sudah mengatakan saya percaya kepada Allah, itu artinya percaya segala sesuatu yang datang dari Allah. Kalau saya menyatakan syahadat kepada Muhammad sebagai Rasulullah, maka apapun yang terang sahih dari Nabi Muhammad, saya percaya. Itu konsekuensinya. Kalau saya mengatakan zina itu boleh asal suka sama suka. Ya kalau perkosaan itu boleh. Sampai kok bikin sendiri. Ya, ini Qurannya begini, hadisnya begini. Tidak. Maka orang ini kafir. Sekalipun dia sendiri tidak doyan. Itu tidak doyan. Dia tidak pernah ngelakoni zina, enggak. Tapi dia kafir. Purna. Nah, ini itu harus tiga. Ya, hatinya percaya. Ya, lidahnya, ikrarnya, ucapannya sesuai hatinya, sesuai katanya, sesuai perbuatannya. Satunya kata, ya apa itu sekarang? Hah? Satunya kata dan perbuatan. Nah, itulah Muslim paripurna. Dan ini nanti kalau melantur kita sahur, kita tidak terasa, ya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah para hadirin sekalian sebagai acara akhir.
pemimpin terkemuka dari Quraisy. Maaf, yaitu Abu sedang omong-omong ya, menerangkan apa maksud beliau itu dengan dakwahnya, dengan ajarannya. Tengah ini asik-asiknya begini, lalu katanya ada orang, ya maklum orang buta tak lihat, lalu Assalamualaikum ya Rasulullah, saya orang buta, apa? Saya minta diajari, saya ingin mendapat tuntunan apa ajaran Nabi, tuntunan apa, berilah saya orang buta. Kanjeng Nabi ini ada agak aneh sedikit lah, agak merasa disibukkan. Ya ini orang pembesar orang yang menentukan hitam putihnya kota Makkah sedang ngomong-ngomong kok ada ini, jadi agak sedikit kurang aneh, takut terputus. Hanya begitu turun wahyu, kontak azza wa ta'ala, merengut ya kamu ya, karena didatangi oleh seorang buta. Masya Allah. Dan ini ayat ini, kalau Kanjeng Nabi itu umpamanya ini ya, boleh menyimpang, barangkali ayat ini akan disembunyikan. Tapi ini dibaca seketika, malah dia sejak peristiwa itu, kalau ketemu sama yang namanya Ibnu Ummi Maktub, Abdullah Ibnu Ummi Maktub, orang buta tadi itu, dia marhaban biman yu'ati mani rabbi fi, selamat orang yang karenamu aku ditegur oleh Allah, katanya sambil tersenyum. Coba begitu terbukanya hati beliau. Setiap ada apa kamu? Ada perlu apa? Tapi kalau disuruh marhaban. Ini orang yang karenanya aku telah dikontrol, dikoreksi oleh Tuhan. Ada apa? Sekalipun buta ya, mungkin karena itulah ya. Pernah beliau itu dijadikan wakil sementara, pejabat sementara kota Madinah. 2 kali beliau ke medan perang, yang ditunjuk untuk mewakili beliau justru ini orang buta. Sekalian ini nunggu ya karena apa wis aman, aku sing ngarep kok ya. Ini pejabat sementara ini justru 2 kali beliau itu menerima kepercayaan dari beliau. Jadi para hadirin, kalau saya menyebut pertolongan dari Tuhan itu bukan hanya pertolongan dalam arti yang enak-enak, tetapi justru teguran-teguran yang terbuka banyak dilakukan oleh Allah terhadap beliau ini. Saya tidak akan menurunkan yang lain-lain ya, cukup sebagai contoh. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, di dalam menilai sejarah beliau ini, kita ya harus pelan-pelan. Jangan begitu saking cintanya sampai sudahlah berlebihan sehingga tidak melihat lagi faktor-faktor abduh. So faktor abduh ini malah ditaruh di nomor 1. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagai hambanya, manusia biasa, di mana berlaku hukum-hukum perjuangan biasa, wa rasuluhu, dan utusannya. Nah, di dalam yang wa rasuluhu ini tidak usah kita itu coba-coba mau meniru-niru. Ini sudah terang. Baca niru aja otak delik nang gua untuk menolak anak ketekanan malah kasih nang usah tidak. Memang tidak usah itu. Justru yang disuruh teropong kita adalah abduhnya ini, sedikit hambaannya. Dan alhamdulillah para hadirin, bagaimanapun cintanya orang Islam kepada beliau, sampai seorang penyair yang namanya Hasan bin Sabit ditegur, kamu ini Hasan bukan Hasan bin Sabit, ini seorang penyair, dia bermadah memuji Nabi. Kamu tuh kok memuji, dulu kamu ngulang-ngulang, memang ini penyair sejak zaman jahiliyah, dia ngulang-ngulang, saya ini ngulang-ngulang ya, supaya pura pokoknya ya. Apa jawab Hasan? Loh, kamu jangan keliru. Kalau saya ini dengan syairku memuji beliau, bukan karena syairku beliau menjadi mulia, tidak.
Justru karena memuji beliau, syair saya yang naik harga. Pokok dibalik. Karena saya bisa meriwayatkan, bisa menampilkan tokoh beliau sebagai orang yang agung di pekertinya, maka syair saya laku. Inilah kasarnya. Karena saya bukan karena saya puji Nabi pada beliau. Iya. Karena saya, ya maaf ini, namanya cara kasarnya. Karena saya dengan Nabi, lalu Nabi, wah dia sudah dapat alat publikasi yang hebat namanya. Apa itu? Syair, mantas belum ada. Waktu itu syair yang paling. Bukan, malah persnya yang laris karena membuat berita-berita beliau. Terbalik itu. Para hadirin sekalian, beliau ini kecuali faktor-faktor kepemimpinan ada lagi. Beliau itu begitu teliti terhadap pembantunya, sehingga beliau ini tahu persis aneh bakat, kecakapan, keterampilan masing-masing. Dan tidak pernah di dalam seluruh sejarah beliau menyerahkan sesuatu tidak tepat. Tidak pernah. Justru di sini suksesnya yang luar biasa. Beliau pernah suatu waktu mengeluarkan pedang. Siapa yang berhak pedang ini? Siapa yang mau menerima pedang ini? Pedang ini. Seorang yang gede, tegak begitu ya, yang begini-begini. Namanya Abu Dujana. Abu Dujana tampil. Saya akan menerima pegang. Lalu apa perintahnya Nabi? Ya, pedang itu ada tugasnya, ada misinya. Apa? Ya, nekuk mau sampai melengkung ke mana? Oh, bunuh musuh. Baik Nabi. Ini Abu Dujana. Tapi sebaliknya ini, Hasan bin Sabit pemain Nabi itu tidak pernah ditampilkan ke medan perang. Dan ya maaf ini Pak, ibu-ibu. Hasan, kamu ikut di antara ibu-ibu sana ya. Coba awasi bagaimana ini soal penyelenggaraan. Sebab Hasan bin Sabit orang yang lemah, lembut. Menurut saya ini kalau ditampilkan di medan perang, musuhnya bisa usap. Karena itu Hasan bin Sabit tidak pernah ditugaskan di medan perang. Selalu suruh, cobalah ini administrasi gitulah ya. Tapi Abu Dujana memang tepat bilang beliau. Pada waktu beliau di perang Hunain, di perang Uhud atau Hunain, saya kurang tepat, beliau sudah kejujuran. Musuh sudah dibuka di atas dengan tembak-tembaknya, dibubarkan kepada beliau. Abu Dujana lah yang telah menjelaskan dirinya karena ingat pernah diberi peluang oleh Nabi. Ini artinya kepercayaan Nabi. Dia lindungi Nabi itu dengan tubuhnya. Akhirnya dia mati melindungi Nabi dengan luka-luka entah berapa puluh luka dari tombak-tombak. Ini Abu Dujana, seorang pembantu beliau di badan. Para hadirin, oleh sebab itu saya akhiri keterangan saya ini dengan saya mengutip salah satu orientalis yang tidak bisa menutup mata dari, kalau saya tidak salah, dari Jerman, Boseher. Dia pernah mengatakan Islam di bawah pimpinan Kanjeng Nabi, ya tentunya tidak disebut Kanjeng Nabi ya. Saya cuma tak tahu kalau menyebut Muhammad gitu kok. Saya Nurmonsori UGW. Islam di bawah pimpinan Nabi yang paling besar adalah berhasilnya dia telah menggariskan dan memberikan arah kepada cita-cita dan sifat-sifat kepahlawanan dari bangsa yang dipimpin. Dia berarah, dia beri cita-cita, dia beri pengarahan. Ini keberhasilan dia. Sebab unsur-unsur yang baik itu ada pada bangsa Arab, sebagaimana juga pada bangsa-bangsa yang lain.
Sifat keberanian bangsa Arab terkenal. Bangsa yang hidup dalam alam yang bersih itu membutuhkan keberanian yang hebat. Cuma keberanian itu hanya terbelok menjadi kebanggaan suku, kebanggaan diri sendiri. Ini saja, ini dibelokkan. Keberanian itu disalurkan di cita-cita. Sampai ke keberanian untuk menyongsong masa depan seluruh rakyat. Keberanian dibutuhkan. Juga sifat dermawan itu terkenal di kalangan bangsa Arab jahiliyah sebelum Islam, sebelum Nabi lahir. Cuma kadang-kadang karena ingin dipuji dan diwahkan berlebihan sampai mubazir. Jadi kalau sudah mengadakan pesta, jangan tanya. Tidak ada pesta yang paling royal seperti orang Arab zaman jahiliyah. 100 onta boleh satu kaligus. Dia merasa bangga kalau dikatakan dia seorang dermawan. Menerima tamu adalah kesukaan. Melindungi tamu adalah kebanggaan seluruh bangsa Arab zaman jahiliyah. Juga kesetiaannya kepada kabilah. Kalau membela kabilahnya jangan tanya. Dia bagaimanapun tidak bisa melupakan untuk menjunjung tinggi kehormatan rasnya, marganya, kabilahnya. Ini bangsa Arab. Juga ini pahlawanannya untuk membalas dendam. Dia 10 tahun, dia 15 tahun percaya akan kembali lagi. Ini kata Huzati, dia tak hilang, tak luntur. Timbang ini akan terus. Ini bangsa Arab jahiliyah. Ini semuanya telah dibangkitkan, tidak disalurkan oleh Nabi. Diberikan cita-cita sosial, cita-cita bersama indah dan berhasil yang hebat menurut Bosir. Semua ini di dalam Islam ditimpa menjadi kesetiaan yang luar biasa kepada Allah, luar biasa kepada Rasulullah, luar biasa kepada li'la'i kalimatillah, menjunjung tinggi ajaran-ajaran Allah dan seterusnya. Para hadirin, inilah kesimpulan yang saya kira dalam kesempatan ini patut kami kemukakan. Oleh karena juga perlu kadang-kadang teman-teman kita itu kadang-kadang dari ininya memberikan nilai yang paling tinggi kepada perjalanan Nabi sampai oleh ngelek-ngelek ngolong Arab itu teman-teman. Ini maaf, nak merangkum jahiliyah, wah pokoknya orang sampai dipendam. Saya setelah menyelidiki mendapat ini ceramah dari salah seorang rektor di Al-Azhar, di Cairo, Saudara dia katakan sebenarnya menanam hidup bayi itu menunjukkan bagaimana kata sosial pada waktu kekayaan bertumpuk pada tahun itu saja. Rakyat bawah ini terang-terangan sampai orang itu kelahiran anak harus bekerja. Kalau perempuan tidak bisa bekerja waktu itu. Karena itu kalau anak perempuan dianggap menambah beban. Karena itu ini hanya terjadi pada sebagian dari Bani Tamim, bukan seluruh bangsa Arab, tidak. Sebagian dari suku Tamim yang begitu melarat kehidupan sampai dia mengandung anak perempuan hidup. Nah, ini maaf ya, saya pernah baca orang Arab itu kalau memberi nama anak laki-lakinya itu kalau kita dengar elek, ada yang dinamakan macan, ada yang dinamakan serigala, ada yang dinamakan anjing, ada yang tahu itu banyak anjing. Ada yang tanya ini bagaimana kan? Anak laki-laki ini katanya dia, kata ayahnya, bukan untuk saya, tapi ini untuk menumpas musuh-musuh kabilah. Biar jadi anjing buat musuhnya. Karena itu saya sebut anjing buat ngaplok lawan-lawannya. Tapi sebaliknya kalau dia punya hamba sahaya,
namanya itu Masya Allah bagus-bagus. Ada yang namanya itu burung merak gitu ya. Ada yang dinamakan yang berbeda. Waktu ditanya kena, iya dia itu untuk meladeni saya. Ini wanita pada waktu itu dianggap beda. Ini sekaligus menunjukkan bagaimana kemelaratan itu. Nah inilah sebabnya antara lain, tapi para hadirin, tanpa ada sifat-sifat, unsur-unsur yang positif dari bangsa itu, tidak seorang pemimpin berhasil membangun satu kebesaran. Termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diperintah kebudayaaan kesejahteraan Arab pada zaman Nabi dilahirkan justru sampai ke berpuncaknya, di mana di sana ada satu satu balai di mana khusus penyair itu mengadu ke kemahiran bersair. Sehingga Quran waktu diturunkan justru di sini tepat dan tenang. Quran diturunkan sebagai wahyu di saat kesejahteraan bahasa itu mencapai puncaknya, ditawarkan. Kalau kamu ingin menjadi apakah di karangan Muhammad atau memang wahyu, cobalah bikin satu surat seperti ini, seperti Quran. Ternyata semua pendekar bahasa itu bukan saja pada zaman hidupnya Nabi, tapi sampai sekarang tidak ada yang berhasil membuat satu surat saja seperti Al-Quran dalam keindahan bahasa. Jadi segi-segi baik itu ada. Cuma tinggallah kita untuk memberikan pengarahan. Sifat-sifat yang baik, fanatisme, kesetiaan, dan sebagainya, baiklah. Jangan itu ditindas, jangan itu dibuang, tapi pupuklah dan berilah arah yang baik. Dan inilah yang dilakukan sekaligus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, saya mohon maaf bahwa hanya sampai ini kemampuan saya, dan saya mohon maaf apabila banyak hal-hal yang kurang selesai kurang sempurna. Mudah-mudahan pengarahan yang telah diberikan oleh Bapak Bupati tadi, sekalipun singkat hanya 10 menit, janganlah rusak karena uraian saya yang panjang lebar ini. Saya kembalikan lagi kepada pengarahan tadi itu. Mudah-mudahan peringatan ini bermanfaat bagi kita semuanya, bagi masing-masing kita, sesuai dengan tanggapan dan pengertian serta kedudukan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.